Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita dalam acara ngaspal ya. Ngaji sampai apal. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Januri dengan semangat membara ya. Bayangkan saja. Ini kayaknya cocok jadi orator kalau pas ada demo. Siap ya, Mas saya enggak bisa, antum oratornya loh. Baik. Ya alhamdulillah sudah diawali sama beliau, meskipun tadi agak cepat karena yang dikenalkan langsung berapa huruf tuh Bi? Nama saya Mala Rosa, kata wajah, toko, sofa, ada bahaya. Langsung 21. 20 deh karena namanya diulang satu kali lagi. Langsung 20 huruf. Meskipun seharusnya pertemuan pertama itu berapa? Separuhnya toh? Iya enggak? Nah ini cuma langsung. Udah selesai. Ini pertemuan pertama itu emang segitu. Cuman harusnya 1,5 jam. Ya ada pendalaman. Jadi memang ini sedikit memperkenalkan metode Sakifah yang ditulis atau dibuat oleh salah seorang ustadz kita, dan kita pernah mengadakan acara Semarang Mengaji di tahun 2019 bulan Oktober kalau nggak keliru. Kemudian Semarang Mengaji 2 di Januari 2020 atau Januari atau Februari ya? Januari kalau nggak salah. Sebetulnya di 2020 ini pengen mengadakan lagi Semarang Mengaji 3 atau reuni Semarang Mengaji 1-2, terutama pas Ramadan kemarin. Cuman ya karena pandemi kemudian kita membatalkan acara itu. Metode Sakifah, cara cepat dan mudah belajar membaca Al-Quran dengan sistem 5 kali pertemuan bisa baca. Ya meskipun masih terbata-bata, belum terlalu lancar. Kemudian untuk dewasa yang sibuk. Maksudnya metode ini pas dan cocok untuk orang-orang yang berusia 12 tahun ke atas. Kalau anak-anak di bawah usia 12 kurang pas ya, kurang pas, kurang cocok untuk metode ini. Nah, ya ada baiknya panjenengan yang memang belum bisa mendalami lagi, dan beliau Ustadz Januri juga ada kelas untuk belajar baca Quran di sini di Arsa Coffee hari Senin dan Rabu ya Ustadz. Jadi sholat maghrib di sini, kemudian belajar membaca metode Sakifah, kemudian nanti sholat isya berjamaah, setelah isya dilanjutkan lagi sekitar ya setengah jam. Setelah itu selesai sekitar jam 8 selesai. Itu jangan bisa memanfaatkan jam dan jadwal itu. Kita memang ya sampai dengan hari ini belum menarik biaya apapun, masih kita gratiskan. Ya nanti masalah bayar atau infak, ya paling kita nanti infak lah ya. Cuman selama ini udah berjalan berapa Sat? 2 bulan udah ada? Lebih ya? Lebih dari 2 bulan ya sejak kita buka pasca pandemi ini kan. Ya mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan. Ya kita masih gratiskan karena emang ya belajar ngaji kok masa disuruh bayar. Ya meskipun ada yang tanya, lah nanti infaknya bagaimana? Ya nanti aja lah, yang penting ini jalan dulu. Nanti masalah infak nanti gampang. Untuk operasional, untuk beli bukunya dan seterusnya. Nah, antum bisa memanfaatkan hari Senin dan Rabu itu bersama beliau Ustadz Januri, maghrib sampai dengan jam 8 malam belajar ngaji di sini. Teman-temannya juga banyak. Bahkan ada nggak yang benar-benar dari nol, nggak tahu
Ada, dan alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Loh ini, padahal baru berapa? Ya baru 2 bulan ya. 2 bulan, seminggu 2 kali. Alhamdulillah dari nol, tidak tahu alif ba ta pun bisa. Ya. Jadi ya ini kesempatan yang sayang sekali kalau misalkan panjenengan ataupun orang-orang yang terdekat dengan panjenengan ada yang belum bisa, nanti bisa diikutkan. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi kita atau memulai kembali materi kita setelah beberapa pekan yang lalu kita sempat ngaspal juga, ya, ngaji sampai apal. Diawali juga sama Ustaz Januri dengan ngaji, kemudian ditambah dengan saya untuk tausiah. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, jadi saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada antum semuanya bahwa sebetulnya kita hidup di dunia ini kan tidak selamanya, toh. Ya pasti ada orang-orang yang sudah pernah mendahului kita, ya. Ya entah itu tetangga, saudara, kerabat dan seterusnya, pasti sudah pernah ada yang mendahului kita. Itu sebetulnya menjadi sebuah bukti bahwasanya hidup kita di dunia ini nggak selamanya. Dan menjadi sesuatu yang lebih penting dari sekedar memahami itu adalah bahwa ada kehidupan setelah kematian. Setelah kita itu meninggal dunia, bukan terus semua urusan selesai, enggak. Ya. Orang-orang yang terjerat sebuah masalah yang sangat berat itu, mereka ada yang kemudian mengakhiri hidupnya berharap bahwa dengan mereka mengakhiri hidupnya itu, mereka bunuh diri itu selesai. Mereka mikirnya seperti itu. Padahal ternyata setelah mereka mati, itu nanti ada kehidupan lagi setelah kematian. Ya. Dalilnya banyak, baik dari Al-Quran maupun dari sabda Rasulullah, dan juga dari perkataan para sahabat Rasulullah, dari para ulama juga banyak yang menjelaskan tentang hal itu. Maka akan menjadi seseorang yang cerdas ketika kita sadar bahwasanya nanti setelah meninggal itu kita akan memiliki sebuah kehidupan lagi yang lebih kekal dan lebih abadi. Kemudian kita mempersiapkan itu, ya. Karena masa depan yang sesungguhnya itu ya besok di akhirat itu. Masa depan yang setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu masa depan yang jangka pendek. Masa depan yang jangka panjang itu besok di akhirat. Khalidina fiha, kita akan kekal selamanya. Satu itu. Yang kedua, bahwa sebetulnya aslinya kita ini adalah penduduk akhirat yang sedang mendapatkan hukuman tinggal di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Nenek moyang kita itu kan Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Ya. Jadi aslinya mereka berdua itu adalah penduduk surga. Harusnya kita anak keturunannya juga menjadi penduduk surga. Tapi karena mereka melakukan sebuah kesalahan di surga, memakan buah terlarang, ya, maka kemudian mereka dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena di surga itu bukan tempat orang-orang yang berbuat dosa. Mereka dihukum, diturunkan ke dunia. Nabi Adam diturunkan di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Di mana? Di India. Kemudian Ibunda Hawa diturunkan di mana? Di tempat yang sangat jauh juga gitu ya. Saya juga sedikit lupa. Yang satu diturunkan di India, satu lagi diturunkan di mana gitu ya. Ibunda Hawa diturunkan di tempat lain yang juga jauh. Dan kemudian mereka ketemunya di Jabal Rahmah atau di Arafah. Arafah itu ya saling mengenal. Jadi mereka ketemu, Nabi Adam ketemu loh. Jari ini ning donya iki aku wong siji. Jebulane kok ana siji meneh, ternyata istrinya. Mereka kemudian saling mengenal lagi. Di Arafah itu. Arafah itu kan artinya saling mengenal, ya. Kemudian dari situlah kemudian mereka saling mengenal, mereka ketemu di Jabal Rahmah di Mekah sana. Nah, kemudian karena mereka adalah pasangan suami istri, menganak keturunan kan
anak-anaknya seterusnya, maka kita pun juga menjadi anak keturunannya. Karena mereka tinggal di dunia, ya karena kita anak keturunannya, ya kita akan tinggal di dunia. Jangan tanya, goro-goro Nabi Adam biyen dadak mangan buah sing dilarang akhirnya awake dhewe saiki uripe ning donya. Biyen nek misale Nabi Adam mbek Ibunda Hawa ora makan buah terlarang, sebagian mengatakan buah khuldi namanya. Karena bisikannya iblis yang diusir dari surga itu kan. Kalau kamu makan buah itu nanti kamu akan kekal abadi, tidak bisa mati, tinggal di surga. Nah, ini kan dibisikkan seperti itu. Kamu dilarang makan buah itu biar kalau kamu memakan nanti kamu akan kekal. Maka kamu tuh dilarang makan buah itu, nanti kamu akan kekal. Maka dimakan saja biar nanti kamu kekal di surga. Ya, dibohongi seperti itu. Padahal itu adalah sebuah ketetapan dari Allah ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian mereka diusir dari surga, diturunkan ke dunia, dan kita karena anak keturunannya ya hidup di anak keturunan kan oleh mereka, pasangan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Maka kita tinggal di dunia. Maka teman-teman ya rahmati Allah, sampai pada sebuah masa di mana nanti Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kampung asalnya kita dulu, akhirat, akan memanggil kita dan kita nanti akan kembali. Maka tadi seperti yang saya sampaikan, menjadi orang yang sangat cerdas ketika dia benar-benar mempersiapkan kehidupan yang kekal dan abadi masa depan kita nanti di akhirat. Maka ya kita mengenal yang namanya agama Islam, kita mengenal yang namanya kewajiban, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah untuk dikerjakan, dan kita mengenal yang namanya perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang subhat dan seterusnya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi. Ya. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita berharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala supaya nanti di akhirat kita mendapatkan kebaikan. Nah, yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang hidup di dunia sekarang ternyata mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan mereka lupa terhadap kekekalan yang nanti akan mereka rasakan di akhirat. Sehingga mereka benar-benar berusaha untuk mendapatkan kebaikan kehidupan dunia dan mereka melupakan akhirat. Pada saat dalam kondisi seperti itu, maka mereka nanti akan menjadi seorang yang terlalu cinta dengan dunia, ingin mendapatkan segala macam kenikmatan dunia, dan mereka melupakan akhirat. Tidak peduli dengan akhirat. Ya. Padahal pasti kita akan kembali ke akhirat. Ya. Maka seharusnya kita benar-benar bisa mempersiapkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Hud ya, ayat yang ke-15 dan ke-16 ya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya. Jadi teman-teman, di dunia ini akan ada dua golongan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, yaitu abna'ud dunya dan abna'ul akhirah. Para pengikutnya dunia dan para pengikut akhirat. Orang yang mengorientasi hidupnya untuk mengikuti dunia dan orang yang mengorientasikan hidupnya untuk mengikuti akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-15 ini adalah golongan yang pertama, yaitu orang yang mengorientasi hidupnya itu semata-mata hanya untuk mencari kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Ya. Maka terhadap mereka itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, siapapun yang menghendaki
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka tidak akan dirugikan. Maka jenengan akan melihat di dunia ini orang-orang yang orientasi hidupnya hanya untuk mencari dunia semata, bisa jadi Allah akan bukakan itu semua. Jalukmu apa kayak kabeh. Minta harta kasih harta, minta kedudukan kasih kedudukan, minta jabatan dikasih kedudukan, dikasih jabatan. Akan diberikan balasan secara sempurna dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Karena memang hidupnya mereka semata-mata hanya berorientasi terhadap dunia. Tapi ingat di ayat yang ke-16. Ya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita terhadap orang-orang yang semata-mata hanya ingin mendapatkan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya tok. Mereka tidak peduli dengan akhirat. Alah, sholat ki opo? Ora perlu sholat. Karena memang yang mau sholat itu orang yang pengen berharap kebaikan di akhirat, yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Yang ngapain sholat? Bulan Ramadan, lah ngapain puasa Ramadan? Kan nggak peduli. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya keinginan mendapatkan kebaikan hidup di akhirat, dan mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Yo sing ono saiki yo saiki. Ya disitulah akhirnya sebagian manusia terperdaya oleh setan. Ya kalau tadi berbicara tentang kisahnya Nabi Adam alaihissalam itu kan, iblis itu kan sebetulnya dia dendam. Ya. Kan ya seperti yang kita pahami bersama tuh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah liat, ya. Kemudian setelah Adam itu hidup, maka seluruh penduduk langit, malaikat pada saat itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Sujud sebagai bentuk penghormatan bahwasanya ini adalah ciptaan Allah. Dengan tangannya sendiri Allah menciptakan Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis. Maka semua penduduk langit itu yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Kira-kira kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbar. Dia sombong dan membanggakan dirinya, takabur. Kenapa iblis takabur? Nah ini sesuatu yang penting ya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dulu Allah itu pernah menciptakan makhluk yang lain. Dan ternyata mereka itu berbuat kerusakan, menumpahkan darah, berbuat kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk membumi hanguskan atau menghancurkan atau memusnahkan makhluk-makhluk yang itu, yang suka berbuat kerusakan itu. Panglimanya adalah Azazil atau iblis. Jadi dulu iblis itu adalah panglima, jenderal yang memimpin pemusnahan terhadap kaum atau generasi yang suka berbuat kerusakan. Mereka dimusnahkan semuanya. Dan panglimanya adalah iblis itu sendiri. Maka sebetulnya di dalam hatinya iblis mengatakan, aku adalah orang yang sudah banyak berjasa. Di kerajaan langit ini, aku orang yang sangat berjasa. Dia itu sudah mulai muncul rasa sombong, membanggakan diri atas prestasi yang sudah dia lakukan. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, iblis ini nggak terima ketika diperintahkan untuk sujud. Loh, kenapa saya sujud? Loh, saya sudah berprestasi kok. Saya sudah punya karya yang hebat. Saya sudah punya apa istilahnya kesuksesan yang sudah pernah saya torehkan. Saya ini lebih mulia karena apa? Prestasi saya.
Sedangkan Adam kayak wingi sore. Nah ini loh rasa sombong ini loh yang seharusnya ini juga harus kita kikis. Kalau sekiranya di sekitar kita melihat ada seorang yang kita merasa lebih, kemudian kita merendahkan orang lain, itu sifat dan cirinya iblis, takabur. Apalagi kita merasa bahwa aku yang pertama ning kene, sing ngawali kampung kene iki aku misalnya gitu kan. Masjid kene ra ono aku, ora iso dadi misalnya gitu ya. Lah iki cah wingi sore mosok dadi imam. Kudune kan imamnya aku, misalnya seperti itu. Jadi dia merasa lebih gitu loh. Nah iblis punya sifat seperti itu. Saya punya prestasi, sedangkan Adam itu baru kemarin sore diciptakan. Masa saya sujud kepada dia, masa saya menghormati dia? Satu itu. Karena prestasi dia menganggap Adam yang baru kemarin sore tidak layak untuk dihormati. Harusnya saya yang dihormati. Yang kedua, logikanya iblis mengatakan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api itu lebih mulia daripada tanah. Itu logikanya iblis. Kerajaan api kan biasanya kan begitu, merasa lebih ketimbang kerajaan tanah. Malah cerita Avatar. Jadi memang iblis itu diciptakan dari api yang panas. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis, saya ini lebih mulia, saya dari api kok. Ya kita paham juga ya, ternyata memang karakter-karakter api itu ya seperti itu ya. Menggelora, berkobar-kobar, bersemangat gitu kan, dan merasa lebih. Ya. Padahal ya beda ya. Api itu kan di banyak sisi dia itu merusak. Sedangkan tanah di banyak sisi dia itu menumbuhkan. Ya dan seterusnya lah. Nah, logikanya iblis mengatakan, ini tidak mungkin saya sujud sama dia. Maka iblis tidak mau sujud. Maka karena iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, dia menyelisihi perintah Allah, maka Allah murka. Iblis diusir dari surga. Kamu tidak boleh tinggal di surga. Keluar kamu dari surga. Surga bukan tempat orang yang menyombongkan diri. Hanya Allah saja yang boleh sombong di hadapan seluruh alam semesta, karena dia memiliki nama dan sifat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa Ustaz? Kalau kita di dalam azan ya, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Ya. Kemudian dia itu kabir, dia itu akbar, ya. Dia itu yang berhak untuk menyombongkan diri. Maka di surga iblis itu tidak boleh tinggal di surga. Kamu harus keluar, karena tidak boleh ada yang menyombongkan diri di surga.